Halo, selamat pagi semuanya. Bersama dengan Hera di sini dalam rangkaian acara BCC Business Case Competition yang dari Cafe Gama dan juga kerjasama dengan Pupuk Kaltim. Bersama saya pagi ini ada Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Nggak usah pakai Bapak ya. Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dari Indonesian Journey atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia yang beranggotakan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Hotel Indonesia Natur, Pengembangan Pariwisata Indonesia, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Panjang ya? Banyak. Banyak banget. Ini belum semua lagi. Gini aja deh, langsung sharing aja pengalamannya selama ini gimana, career journey-nya. Topiknya apa hari topiknya hari ini ya. Jadi kita hari ini mau membahas mengenai social capital. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, obviously perlu background dulu kali ya, pengalaman. Jadi supaya bisa menjelaskan lebih lanjut experiences-nya, cost of capital kalau ada kok. Oke, gimana untuk pengalamannya? Makasih Hera, jangan panggil Bapak. Karena sebenarnya dia kakak kelas saya. Ketahuan deh. Walaupun kelihatannya lebih muda. Jadi memang ini sengaja dibuat event ini, BCC, kemudian ada sesi ini. Jadi sebenarnya kita sharing aja experience. Jadi BCC ini jangan semata-mata dilihat competitions, tapi sebenarnya ini adalah bagian kita untuk networking, gimana kita develop our social capital. Nah, saya cerita sedikit ya. Memang kalau ditanya sekarang, sekarang saya wakil direktur utama BUMN Holding. Nah, pernah jadi deputi menteri juga selama 4,5 tahun. Itu pengalamannya banyak tuh. Karena dimulai dari lulus fakultas ekonomi, kemudian kerja di swasta, kemudian BPPN, kemudian sampai akhirnya jadi menang lelang waktu itu jadi deputi menteri. 4,5 tahun selesai, kemudian jadi direktur BUMN. Nah, sengaja dicari bisnis ini is not only about konsepnya harus ada. Biasanya orang bicara equity capital atau debt capital ataupun itu clear ya di textbook banyak ya. Di textbook banyak. Ataupun capital yang lain biasanya bilang knowledge apa segala macam. Nah, social capital ini apa gitu? Social capital ini kan definisinya nggak ada yang clear gitu ya. Ada yang bilang social capital itu udah network. Network yang create bonding, kemudian karena bonding itu maka network kita mengalokasikan resourcesnya atau sumber dayanya dan supportnya untuk satu tujuan yang kita kerjakan. Nah, ini yang perlu dilihat. How important itu social capital dalam bisnis. Sebenarnya besar sekali pengaruhnya. So this is investing. You need to invest in this. Terkadang orang bisa buat produk hebat, punya uang banyak, tapi bisnisnya nggak bisa fly. Kalau dia langsung terkait dengan komunitas tertentu ataupun apa tertentu. Misalnya gini, misalnya yang gampang aja, rumah makan gitu. Rumah makan, chefnya bagus, keren tempatnya, lokasinya bagus. Tapi dia tidak bisa meleverage, tapi orang melihat, yang punya kan si C itu kan orangnya nggak bener. Orangnya nggak bener, dia ini, dia itu, dia segala macam, dia pendukung ini, akhirnya diboikot. That's true. Bisa kejadian kan? Bisa. Tapi ada yang kelihatannya cuman, bisnisnya kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi dia bisa hebat gitu. Karena dia bisa create, ternyata dia ada support dan resource yang teralokasi itu besar sekali. Ini nggak cuma dalam bisnis ya. Sebenarnya social capital ini linknya kuat dengan, mohon maaf ya, ini misalnya politics ya. Politics itu kan kelihatan banyak orang-orang hebat ya.
yang nyalon, yang apa punya konsep luar biasa, tapi belum tentu terpilih. Yap. Other factors ada rupanya. Iya. Karena ternyata nggak ke situ. Sama juga dalam bisnis. Nah, kelihatannya dia sama seperti kita mencari pekerjaan. Ya. Misalnya kalau dulu kuliah, ada teman saya yang misalnya Hera, misalnya, IP-nya 4,0 gitu ya. Amin. Ada yang IP-nya 2,6 gitu ya. Ya, orang, tapi apakah yang 4,0 sama 2,8 ini yang ketika melamar di satu tempat yang diterima 4,0? Belum tentu. Oke. Ya karena dia hanya melihat satu hal. Oh, dia punya, oh ternyata orang tahu dia orang pinter karena IP-nya bagus. Tapi other stuff belum tentu. Nah, ada 4 hal yang perlu dilihat selain daripada bangun bisnis itu. Makanya kita sebenarnya value propositions ya. Value proposition nggak cuma sekedar kekuatan produk. Memang semuanya nanti ketika kita dalam menjalankan sesuatu, orang akan melihat kita produk kita apa sih ya? Kita mau ngasih apa? Itu kita lihat namanya kita dan orang sekitar kita mempunyai the same interest gitu. Misalnya kalau kita buka coffee shop, orang kita pengen punya kopi yang baik, yang enak, tapi orang juga pengen minum yang kopi yang enak dan yang baik. Tapi untuk orang ngumpul di coffee shop itu kadang ada hal yang lain yang dilihat orang. Misalnya ya satu saya bilang tadi, ini yang punya siapa ya? Yang punya siapa ya? Temen gue bukan. Temen di sini bukan. Kalau dia temen gue bantu deh. Iya, pasti ada effort lebih untuk pengen tahu gitu ya. Kemudian ada lagi yang berdasarkan set values-nya. Orang datang, dia make, gue pengen minum di kopi di tempat itu. Kenapa? Karena dia bawa kopi dari pedalaman di Indonesia dan bergaul dengan petani. Wah ini unik nih. Dia ikut menghidupi. Wah ini keren nih. Ini kopi bukan sekedar kopi. Kemudian, ada misi yang lain ya. Ada misinya. Berarti ada set values. Kemudian ada hal-hal yang knowledge, yang orang lain yang spesifik. Misalnya, ini keren nih. Kenapa? Dia pakai teknik brewing apa segala macamnya. Itu tekniknya diambil dari Melbourne misalnya. Tempatnya Hera dulu gitu. Melbourne, keren. Karena kan disebutnya kan the mecca of the coffee shop itu sekarang Melbourne, Australia lah. Nah, orang kan datang. Jadi untuk build social capital itu ada 4 faktor. Yang umum itu adalah kita punya goal atau the same interest. Oke, 1. Tapi ada 3 yang terlupakan. Untuk yang pertama sebenarnya relations. Relations itu apa? Relation itu kalau kita udah punya namanya bonding. Nah, bonding itu gimana kalau kalau kita ada next of kin atau kita bersaudara ataupun kita apa ya namanya? Satu keluarga besar. Itu kan ada bonding-nya sendiri. Betul. Tapi ada bonding lebih besar apa? Yang kedua, selain relational, itu bisa terjadi ketika kita mempunyai common shared values. Misalnya, nih gini, ini saya baru lihat nih, ada warung sate Tegal. Warung sate kambing Tegal. 5 alasan kenapa dia tulis nih di 5 alasan kenapa kita kenapa it is worth it untuk makan di warung sate Tegal ini. Ya, dan bukan warung sate yang lain ya. Nomor 1 apa itu? Apa? Karena kambingnya dibawa langsung dari Tegal. What's the difference? Kambing dari Tegal. Kambing Tegal apa kambing lain? Ada bedanya ya? Mau kasih tahu bahwa aku ambil dari petani langsung loh. Dari peternak langsung loh. Ini kambing dari kampung, bukan kambing yang diternakan khusus industri gitu ya. Like wagyu kan? Tapi kambing. Nomor 2 dia bilang, nomor 2 agak relevan. Selain kambing ada masakan lain dari Timur Tengah yang kita sediakan dan enak-enak. Masuk akal. Itu sebuah produk. By product ya. Yang nomor 3 lagi nggak masuk akal buat saya.
Dia bilang karena semua karyawannya sudah divaksinasi. What's the point? Hari gini mungkin penting Ya makanya. untuk sehat semua orang. Karena kalau interestnya di mana? Akhirnya ini common Support, untuk knowledge, bahwa support. support ini bawa ke makan situ berdasarkan common knowledge, aman. Iya, iya. Dan support program pemerintah dong, semua vaksin. Iya. Padahal kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya. Not directly ya, betul. Iya, nggak directly. Kemudian apa ya? Ada kemudian karena tempatnya nyaman, dan kelima intinya apa? Dia menyatakan bahwa orang tua wajib mencoba di sini karena dia mau attract customer yang orang Jawa, Tegal, dan senang masakan Arab, walaupun nggak tahu rasanya enak atau enggak, dan bicara bahwa dia mengembang peternak lokal. Punya visi ya, punya misi ya. Kemudian dia share knowledge lagi. Sini aman loh, karena sudah divaksin apa semuanya. Ya. Padahal kalau kita dulu makan sate Tegal, sate apa sih? Yang penting enak kan? Enak. Gak pernah lihat yang lain-lain. Nggak pernah. Nah, tapi ini contoh sederhana. Orang gimana mulai meleverage dia punya social capitalnya. Nah, sebenarnya yang menarik ya. Nah, jadi bisnis ini nggak cuma bisnis ya. Untuk any purpose, semua kita butuh capital. Nah, capital itu play a very important role dalam kehidupan kita untuk mencapai tujuan. Nah, I guess in this case capital not necessary equivalent dengan uangnya sendiri ya. Karena uang itu hanya satu ya. Orang kan bilang ada equity ya, kalau equity capital, jadi kita duit sendiri yang kita taruh ataupun kita kumpulkan. Kalau equity capital ada cost-nya. Cost-nya dividen. Kalau debt capital, atau kita ngambil utang di liability side, tempatnya Hera kerja, ada return-nya juga kita harus bayar. You have to pay all the cost ya. Social capital pun juga ada cost-nya. What's the cost untuk social capital? Nah, ini yang perlu dilihat. Bisa dihitung kah? Nah, ini yang agak berbahaya sebenarnya. Social capital itu paling gampang di-generate, tapi juga paling cepat hilang dan berbahaya. Jadi ada negatif, selalu ada positif dan ada negatifnya. How do you build it? Nah, misalnya gini, ini business case competitions kita buat nih, kan Hera sama Irin kan bertiga kan. Waktu itu kan Hera yang mentoring yang di tempatnya yang kerja sana lah ya. Ya, kita betul. bilang kenapa kita nggak buat yang national scale, tapi dengan berbasis universitas di Indonesia, dengan Cafe Gama, dengan UGM, dengan invite peserta dari universitas lain. Waktu kita build ini kan kita ada value yang kita share nggak? Yes. Iya kan? Yes. Makanya kita dapat support dari banyak orang ya. Benar. Kita share value kita apa? Bahwa kita yang sudah lebih dulu di real world, di dunia pekerjaan, di industri dan lain-lain, bekerja sama dengan universitas, dengan alumni, kita invite adik-adik kita yang masih sekolah untuk berkompetisi sebenarnya untuk build network untuk mereka persiapan mereka ke dunia yang sebenarnya nanti. Nah, ini kan ada namanya missions yang kita makanya kita dapat support dari our sponsors dan lain-lainnya karena ada values yang kita share. Tapi partnership kita bisa berantakan loh. Ketika apa? Ketika kita melenceng dari tujuan itu. Ya. True. Ketika business case competition ini kita pakai untuk something different. Saya nggak mau sebut apa ya, tapi bisa terjadi kan? Bisa banget. Sama. Bisa banget. Itulah cost-nya. Ketika kita leveraging our social capital dan kita divert dari relations kita, dari set value yang kita dari the main objective in the first place ya. Kemudian juga kita
knowledge yang kita menggunakan tidak sama dengan knowledge yang sudah di-accept oleh ini, itu bisa berantakan. Ya. Dan impact-nya kemana-mana jadinya. Impact-nya kemana-mana. Ya. Dan itu bisa masif. Saya kemarin baru nonton ini ya, apa namanya, film Obama. Obama itu gimana dia jadi presiden. Obama itu lucunya Obama ini dulu itu tidak begitu diterima oleh apa namanya African American, karena mereka dibilang Obama ini tidak merepresentasikan African Americans. Iya, Black Americans ya. Dan Obama akhirnya dia bisa masuk, kemudian dia dia pakai jalur gereja. Nama pendetanya itu Jeremiah Wright. Akibatnya dia punya create bonding dengan komunitas gereja dan lain-lainnya dengan black community. Pada suatu saat si Jeremiah Wright ini pendetanya ini orangnya kan keras ya, dia membela. Dia dalam pidato sermonnya, ceramahnya emang kritik pemerintah Amerika. Mungkin Amerika kenceng gitu, terutama halus lagi ya, kenceng ya. Terutama pembelaannya politik luar negerinya Amerika. Oke. Ya. Kaget dong semuanya. Sampai dibilang Obama ini bergabung dengan gereja radikal. Gereja radikal. Itu enak banget di ini ya. Gereja radikal yang linknya dekat dengan kelompok Islam radikal. Makanya kalau bilang Obama is Arab, close to Osama, gitu kan kayak gitu. Nah Jeremiah akhirnya itu berbalik, yang tadinya sudah mulai akhirnya apa? Obama harus memotong itu. Dia memberhentikan Jeremiah Wright sebagai tim kampanyenya dia. Dia harus tutup. Nah, untuk memperbaiki kerusakan yang udah ada. Yang ada. Nah, ini contoh ini memang ya sama juga kayak di bisnis. Di bisnis ketika ingatlah kasusnya apa namanya? Starbucks. Starbucks dia kan kalau tadi ya ngomongnya kalau kopi banyak lah kopi lebih hebat. Tapi kan dia punya strategi bisnis dan shared values-nya lumayan gitu. Dia bawa kopi dari mana-mana, kemudian dia kasih knowledge. Tapi begitu ada statement bahwa CEO-nya pro choice yang rainbow yang mendukung LGBT, wah itu kan masif. Iya. Pergerakan orang yang memboikot Starbucks. Nah, yang kayak gini-gini yang perlu dipelajari. Kalau memang kita mau leverage our social capital, ya 4 hal harus kita pegang, saya bilang tadi, dan itu harus konsisten. Satu, kita punya value proposition dan dalam berbisnis itu harus jelas. Ya, kalau kita mau manfaatkan relational kita yang bonding dengan kita, ya stay that way. Shared values yang kita harus pegang tidak boleh berubah. Jadi kalau namanya kita pegang Pancasila ya forever Pancasila. Jangan tambah-tambahan Pancasila plus. Misalnya. Dan kemudian knowledge yang kita jalankan dalam berbisnis, ya itu harus yang memang kita dari awal, kalau kita bilang based on scientific dan segala macam, tidak ada yang lain-lainnya. Do it. Jadi 4 hal ini harus dipegang. 1 adalah relations, 2 adalah values, 3 adalah knowledge, 4 adalah interest. Oke. Dan ini kalau dipikir-pikirkan adik-adik ini nanti baru selesai kuliah, perjalanannya masih panjang banget kan karirnya, right? 25-30 tahun ke depan gitu loh. So dalam jangka waktu yang panjang seperti itu, how do you hold on to the values? Kan soalnya kan pasti ada perubahan kan? Ya. Itu
there is some things that needs to change. Kan ada hal yang gini, ada yang namanya universal values yang berubah. Oke. Yang memang kalau semua orang mengatakan tidak semua yang yang kita nggak usah ngada-ngada lah. Ya. Yang berlaku sebetulnya quite. Jadi misalnya kalau bilang matahari terbit di timur, jangan bilang di barat. True. Jadi kalau kemudian ya konsisten aja. Saya sih itu kunci banget ya, konsistensi. Konsistensi. Kalau orang bingung liatnya, kemarin begini, kok besoknya begitu? Saya punya temen ya, kalau dia konsisten di satu bidangnya aja, ya dia bisa dan bener jadi. If you want to do something yang orang lain nggak tahu, tapi be the best at it, ya you create your own brand kok. So it's about grit ya? Grit ya. Jadi memang sambil minum. Iya, kesian ngomong terus dari tadi. Nah ini kan ngomong dengan bisnis case competition ini kan, satu ini kalau memang sudah sudah bisa masuk ke sini ya konsisten di situ. Nah ini yang penting banget gitu. Ini kita boleh tanya jawab atau gimana? Ada pertanyaan yang masuk kah? Boleh dong dibuka. Oh belum ada. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditunggu. Ya sambil ngobrol aja karena saya udah bekerja berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Almost 30 years. 27, 24 tahun. Udah segitu lama ya? Ya, udah lama banget, udah lama banget. Agak males gitu. Mungkin kalau adik-adik semua ya beda usianya sama kita berapa tahun? Beda 20-an tahun lebih ya. Jauh. Nah, ini mungkin ada yang bisa di share mungkin secara kemampuan teknologi apa segala macam kita kalah ya sekarang. Oh iyalah, ya, sekarang adik-adik semuanya mungkin it's a different world. Tapi at least yang kita sudah melewati umur 40-an mereka belum pernah. Iya. Tapi those common values harusnya terlepas dari medianya atau caranya mungkin beda sekarang dengan zaman dulu. Bukan berarti these universal values harusnya berubah kan. There is some principles yang masih kepake dong sekarang. Enggak, ya masih banget. Whether baru mulai kuliah, baru lulus kuliah dan merintis karir, atau even those yang udah 10 tahun, 15 tahun masih panjang perjalanan tapi kan masih within productive years banget kan. Iya, betul. Itu masih harus di-invest, harus terus dikembangkan. Gitu. Iya. Kadang orang tuh melakukan proyeksi dirinya seolah-olah banyak ceteris paribusnya. Jadi karena too many assumptions bahwa nanti begini, nanti begitu. Kayak when I was working in a bank like 26 tahun yang lalu, tahun 96 ya, aku pikir waktu officers, I projected myself tahun 2 tahun kemudian aku jadi AVP, kemudian 5 tahun kemudian jadi VP segala macam. Yang ada Krismon terjadi. Ternyata Krismon. Terus orang ada yang jadi apa? Tapi I was lucky karena kerja pindah ke UN. Nah, waktu pindah ke UN, tapi kemudian balik ke IBRA, Indonesian Bank Restructuring Agency. Tapi memang itu kita nggak bisa project ya. Karir mau kemana ya jalannya? Karir kita mau kemana? Opportunities yang terbuka apa? Dan kita ada dorongan-dorongan tertentu. Kadang social capital itu menguasai arah kita. Jadi karena because of the network that we have built, itu kadang kita ketarik sampai ke suatu tempat.
Yep. Jadi walaupun saya out of the bank, pindah ke UN, akhirnya I went back Balik lagi. to banking melalui IBRA. Dan I became a senior vice president at the age of 31. Jadi I was the youngest SVP, saya 31 tahun. Itu much faster than my projections actually. Terus bingung sendiri. Wow. Nah, Perjalanan masih panjang ini. itu dorongnya dari bukan dorong dari mana. Ya. 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 Jadi intinya basically you invest Ya. in your work. Ya. You have projections, tapi ultimately your reputation itu will say a lot atas the work that you put into it. Akhirnya kan, you can plan for something, tapi ultimately if you do it right, akhirnya opportunities akan datang dan terbuka dengan sendirinya kan. Betul. And getting it right itu yang mungkin not necessarily gampang ya. Betul. Dan sekarang dulu mungkin ya, dulu itu semua footprints kita itu nggak semua orang tahu ya. Oh iya, nggak ada social media. Social media. Ya, terus nggak banyak channel yang bisa digunakan. Kalau sekarang kan it's very easy ya. Lebih dan semuanya lebih terbuka. Betul. Jadi to some extent lebih gampang, tapi on the other hand more pasti competition. Ya. More competition. Ya. Daripada there's always two sides ya. Sekarang kelihatannya lebih kelihatan, lebih apa, tapi ya semua orang begitu. So how you create your value juga supaya kelihatan better than the rest. Betul. Nah ini yang perlu dilihat. Memang bagi pemenang nanti di business competitions ini itu satu modal luar biasa karena dia ada recordnya segala macam dan ada experience-nya dan semua orang will acknowledge. Tapi the development ke depan itu lebih penting. Agree. How you utilize pengalaman ini ke depannya, what benefits, apa yang dipelajari di sini, nggak cuman it's there on my CV, ya kan? You actually have learned something di situ yang harusnya bisa dipakai nanti kan? Betul. Gitu. It's about the storytelling. Ya dari nanya tuh. Mana nih? Gimana baca How nanyanya? to rebuild? Our personal or company social capital after crisis. Cancel culture. Ini yang. Yes. Saya udah bilang tadi kan, gak gampang. Ya, agree. Saya cerita mengenai kasus Obama 15 tahun yang lalu, ketika pendetanya yang jadi advisernya dia Jeremiah Wright itu discernment-nya itu sangat radikal, itu kan mendistract banyak hal. Akibatnya dia harus memutuskan. Nah, itu kan part of the ecosystem. Jadi kalau kita semuanya social capital semua itu kita berpikir ya sudahlah. Kalau itu distracting our journey towards the bigger purpose, ya memang harus diputus. Ya, kalau udah nggak sejalan lagi ya. Iya, kalau udah harus diputus. Makanya it can be costly, saya bilang tadi. Yes. Kita bisa salah pilih partner ya, yang kayaknya oke, ternyata belakangan enggak. Ini kan it's a massive cost. Yang kelihatannya kita cari partner, ambil partner dia aja, kenapa? Dia katanya banyak duit. Kita bisa lebih kuat equity-nya. Kita ambil dia sebagai partner. Oke, dia mau injek ke equity capital ke perusahaan yang kita bentuk. Ternyata equity capitalnya ini didapat dari financiers yang kena blacklist karena bisnisnya merusak lingkungan. Sementara bisnis kita adalah sustainable agribusiness. Wah kan nggak ketemu. Iya. Nggak ketemu. Jadi perlu do your homework dulu kan? You have to do your homework. Jadi nggak sembarangan memang. Jadi
the planning part of it itu harus very comprehensive. Betul. Mempertimbangkan juga aspek cultural aspects. Betul. Ya kan? Jadi kalau contoh kayak kasus Starbucks tadi, itu mungkin di dunia barat itu oke banget. Begitu masuk ke yang lebih religious, negara-negaranya gak mungkin. Makanya. Langsung diboykot pasti. Langsung diboykot. Tapi kan terus it's a different set of values. Bahwa itu hanya franchise yang punya di sini orang Indonesia. Kan? They don't really care juga orang-orang di kota kan. Tapi ya poinnya adalah kalau masalah Holy Wings dan lain-lainnya ya harus start lagi dari nol ya. Value propositionnya. Dan itu ya mungkin pertimbangan pertama. Dan kadang orang harus sampai ganti brand loh. Yes. If it's too damaged ya. If it's too damaged. Jadi, there's no way back. Jadi seperti itu. Nah ada Joshua juga. Kalau social cost of social capital pada tingkat bagaimana kita boleh membuka informasi atau mungkin sikap politik kita terhadap suatu isu. Apa yang penting jangan sampai kontras dengan value, dengan belief yang kita angkat. Jadi gini, ini menarik juga. Saya sih sebenarnya business is business ya. Logiknya kan business is business ya. Orang agree. Orang beli sabun, beli sampo di toko mana aja boleh lah. Produknya juga dari perusahaan yang sama. Tapi kan kita nggak bisa kontrol society ini. Iya. Jadi kalau memang if you want to do business, ya, saran saya nggak suka yang namanya memisahkan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan dengan bisnis. No. Semuanya saya harus satu. Ya. Tapi bukan berarti kita dalam berbisnis kita mengatakan karena saya orang Islam maka saya harus jual dengan Islam. Saya orang Kristen, saya jual dengan orang Kristen. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada orang-orang yang tertentu yang seperti itu. Tapi dalam konteks membangun manusia, di ajaran agama manapun, bahkan saya Muslim ya, tidak ada larangan berdagang dengan siapapun. Ya. Asal cara dagangnya benar kan? Asal cara dagang benar. Yang diatur adalah cara berdagangnya tidak curang. Yes. Ya. Jadi jangan terjebak bahwa saya begini, politik begitu. Politik begitu, saya begini. No, yang saya atur dalam diri saya adalah saya memberikan value terbaik buat customer saya. Tapi pada akhirnya that authenticity akan keluar dong. Artinya kalau memang beda antara your personal values dengan apa yang dikeluarkan di bisnis, itu at some point itu akan menjadi transparan dan jadi bumerang nggak? Nah itu makanya kalau kita excessively use our social capital, cost-nya akan damaging. Very dangerous. Jadi kalau kita bicara bisnis untuk umat, once you say that your business untuk umat, oke, umat membantu, entah umat apa, I don't know. Tapi begitu keluar dari situ, begitu ada sesuatu hal yang, and then struggling. Akan berbaliknya cepat juga ya. Kecuali memang itu bisnis sosial yang memang digunakan untuk real social business, social partnership memang itu digunakan keuntungannya untuk membangun masjid kah, untuk bangun gereja kah, untuk whatever. Tapi kalau if you do a normal business, be careful dengan pemanfaatan social capital. So it's an important tool, tapi bisa dangerous. Bisa dangerous. Ini kayak Marvel, with great power comes great responsibility.
Jangan jadi, kalau if you are in the business, jangan sampai bisnisnya bertahan hanya karena rezim pemerintahan ini. Padahal rezim Iya. You never know. You never know. Ini be neutral aja. Dalam hal pilihan politik ya pilihan politik. Ya. Budaya apa segala macam, just be yourself. Ya. Tapi dalam berbisnis, dalam value kita ada satu. Ya, yang universal aja. Yeah. Kita create the best product for our customers, ya. Be fair to our customers, yeah. Ya. Nggak cheating kalau kalau dalam agama Islam itu paling apa bilang 1 kilo tapi ternyata 800 gram, itu kan bahaya. Yeah. Memperhatikan banyak hal mengenai customers, ya. Yeah. Itu lebih penting ketimbang kita bicara our kepercayaan kita yang lain-lain yang tidak penting dalam yang bukan yang tidak relevan kita ungkapkan dalam kita berbisnis. Yeah. I guess seperti contoh-contoh those brands yang multinational kan, it cuts across negara banyak macam, politiknya segala rupa. Kalau udah beda-beda negara, values-nya akan slightly different, tapi the universal values akan sama. Jadi kalau terlalu terikat dengan satu, it becomes quite inflexible ya. Betul. Jadi limit juga marketnya mungkin. To some extent. Ini ada pertanyaan ketiga. Terima kasih Kak sharingnya. Saya ingin bertanya, ketika kita masuk ke dunia kerja, di awal kerja kita idealis dengan berbagai prinsip dan value, misalnya inovatif. Namun dalam bekerja tidak dipungkiri bahwa budaya sebuah organisasi itu sangat mempengaruhi perilaku kita dan budaya organisasi tersebut tidak sesuai. Bila seseorang memiliki kepribadian yang inovatif dan budaya yang kaku dan bukan hal yang mudah untuk mendobrak budaya organisasi yang ada, apa menurut Bapak kita harus meninggalkan organisasi tersebut atau bertahan dan membiarkan value dan idealisme kita menurun? Oke, I have an answer for this one. Jadi gini kan, namanya perusahaan, organizations, apalah, partai politik, bisnis. Sebenarnya apa isinya? Apa isinya adalah orang. They are not like bukan machines. Bisa saja kita bilang kita nggak dikasih ruang berinovasi. Tapi apa betul kita tidak dikasih ruang berinovasi? Bisa saja hal ini karena kan pimpinan itu mempunyai strategic directions ya, dia mau ke arah mana. Orang itu biasanya dalam menjalankan sesuatu, dia berusaha untuk meminimize distractions orang keluar dari ininya. Ada company yang lebih agile, lebih membatasi ruang itu. Kenapa? Supaya ini ya ruangnya dikasih segini. Nah kita merasa, oh kok ruangnya dikasih segitu, mesti kan bisa lebih. Ada yang dikasih lebih. Nah, saya pernah di Alphabet ya, Google. Alphabet itu, atau Google itu disiplinnya apa? 70% itu mengerjakan apa yang sudah di top down directionsnya gimana ke arahnya, di kreativitasnya udah di define, tapi 30% terserah lu mau apa, terserah. Nanti kita lihat, they allocate 30% of their time untuk kerjain anything. You have the rights to have your own projects. Dan salah satunya yang dari 30% itu dan lahir jadi besar adalah Gmail. Gmail itu sebenarnya, what do we do without Gmail ya hari gini? Kalau betul ini sebenarnya sama juga kayak Telkom. Telkom zaman dulu ceritanya lahirnya Telkomsel itu out of 32 inisiatif dari bottom up. Yang gimana transformasi Telkom di tahun 90-an. One of the innovations adalah waktu itu Telkomsel. Kan ada banyak yang mengenai internet, waktu baru internet. Nah, Telkomsel lah yang jadi.
Nah, kita harus tahu dulu ini orang-orang ini dia mempunyai direction-nya kemana. Ya, kalau pimpinan nih arahnya kemana? Pimpinan biasanya punya view yang lebih lebar ya. Punya view yang lebih lebar. Apalagi the more senior lebih lebar lagi. Oke, inovasi tapi ada perbedaan view antara yang mungkin masih team member dengan yang bos-bosnya. Jadi kadang inovasi dia bukan tidak dibolehkan, tapi dia menerapkan disiplin dulu. Disiplin dulu terhadap achieving this a certain milestone. Ya. Kalau udah achieve di sini mungkin ada kebukaan untuk pulang untuk greater kesempatan lebih besar untuk melakukan inovasi. Nah ini harus dicek, jadi nggak sembarangan, nggak bisa inovasi, nggak bisa segala macam. Kita harus tahu strateginya, direksinya kemana, arahnya mau kemana kita. Ya. Kecuali kalau memang kelihatannya nggak maju-maju gitu, ini kayaknya nggak bisa diajak ngomong. Ada juga sih pimpinan yang biasanya shutdown karyawan sebelum dia ngomong. Tetap dulu, ini kalau udah begini, itu namanya bukan memberi kesempatan berinovasi, malah menutup kesempatan untuk berpikir lebih baik. Nah ini juga. Ini ada banyak contoh kasus-kasus perusahaan-perusahaan yang gagal berinovasi atau gagal mengikuti perkembangan zaman macam Nokia. Iya kan? Ini extreme cases, no innovation. Dia kalau klasik case kan kayak IBM, Nokia. Itu kan contoh-contoh klasik ya. Ya. Cuman I guess in this case ya, inovasi itu kan nggak selalu harus mengeluarkan produk baru, ya kan? A lot of companies ada constraints-nya juga, whether itu cost constraint atau apa, setiap tahun pasti ada sesuatu. Jadi inovasi ini definisinya apa? Kalau inovasi yang dicari adalah selalu keluarin produk baru, berat kali ya, karena not all products juga akan sukses dan cost-nya untuk membuat produk itu besar sekali. Right? Betul. Jadi definisi inovasi sendiri itu luasnya luar biasa. It can be process improvements juga dari proses yang ada, that is already innovation to some extent. Jadi ini bisa panjang, bisa 1 jam sendiri. Ya benar. Jadi gini, kalau mau ini sih singkatnya, dimanapun semua balik ke kita lah, balik ke kita. Kalau kita memang mau bereksperimen lebih jauh, melakukan inovasi, tapi perusahaan tempat kita bekerja mempunyai disiplin yang berbeda, balik ke kita lagi. Ada beberapa company yang memang have a culture of innovation, ya kan? Tadi kan dikasih contoh ada yang emang menentukan 70% top down guidance, yang 30% bebas. From all of these ideas nanti keluar sesuatu yang akan dikembangkan, mungkin dari 100 ide cuma 1 yang lolos jadi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tapi memang ada companies juga yang pokoknya sudah begini. Betul. Now again, corporate culture I don't think bisa kita rubah. Ya kan, kalau udah yakin ya maybe that's not the place. Karena satu orang untuk merubah corporate culture kayaknya enggak, unless kita udah top down, either owner, CEO atau apa ya. Tapi kalau kita karyawan belum lah ya. Betul. Dan ini terus terang aja ya, kalau masalah organisasi, saya pikir jangan bicara organisasi tapi bicara industri dan bicara apa yang kita kerjakan. Kalau organisasi, people can come and go. Ya mungkin kejadian seperti itu karena top leadernya seperti itu. Tapi begitu dia nggak berhasil, ya mungkin akan berubah. Jadi selama kita masih mencintai apa yang kita kerjakan dan bidang yang kita kerjakan, nggak usah peduli siapa yang di atas. Karena people come and go. Yes. Gitu. Setuju banget itu. You just do your best, just keep going. If you're doing it right, do it right. Continue to do it. Ada pertanyaan berikutnya. Untuk, ini saya panggil Bapak ya, karena di situ tulisannya Bapak. You have an experience many years as an inspiring leader. What are the value propositions that you've inspired and you believe as a leader and why? Gini, value proposition. Jadi gini, saya selalu bilang kalau saya tampil, ya, apa yang saya katakan, saya kerjakan, itu satu. Jadi
separate myself, my personal self with my professional. Jadi sama. Nah ini yang kenapa begitu? Karena orang yang memisah-misahkan dirinya ketika dia menjadi profesional, ketika dia menjadi diri pribadi, dari rumah, dari teman, segala macam, dia memisah-misahkan. Gue kalau profesional begini loh, tapi kalau gue pribadi begini. Nah ini gue profesional aja. Lo jadi banyak orang. Ya, terus lupa nanti. Lupa. Susah konsisten. Susah konsisten. Yang paling berat adalah menjaga konsistensi. Ya. Kalau jadi orang baik ya jadi baik terus. Jangan jadi orang baik karena sama dia. Jadi Kadang-kadang sama baik. itu jadi sama lain nggak jahat, jadi nggak baik. Jadi orang satu aja. Be yourself. Be yourself. Itu kunci Always banget. be yourself. Konsisten nomor satu. Kalau orang lain bilang yang penting gue apapun yang gue kerjakan extra miles as a professionals. Tapi as a friend you don't do extra miles. Nolong temen, akan salah. Yeah. Because you never know siapa yang akan vouch for you ya. You never know. Ketika disuruh bos gitu, gini-gini, oh I'll do extra miles. Iya, sama temen terus tapi pesek. Begitu ada sama temen yang membutuhkan atau segala macam, you don't do extra miles. Yeah. Nah, itu kan. Ya. Atau antara bos sama anak buah beda. Udah deh. Ketika anak buah susah minta dalam kita, no, I don't do that. Terus? Nah artinya kan kita menjadi orang yang nggak konsisten. Ketika nggak konsisten, akhirnya support functions kita, support system kita di mana? Ya kalau kita do extra miles hanya kata apa yang dikata bos kita, tapi nggak ada extra miles ketika untuk membantu anak buah kita, untuk membantu peer kita, kan incomplete ekosistem kita. Jadi be consistent. Kalau mau bilang gue yang sedang-sedang aja, segini aja. If you expect me to do this much, I will do this much. Ya sama semuanya seperti itu. So everybody knows, udahlah cukup sama sini segini aja. Nah ini yang membuat orang kan bilang, kalau kita konsisten, orang bilang dia gampang dibaca. Oh, gampang dibaca. Orang kan paling gak senang kalau gampang dibaca. Strategi bisnisnya gampang dibaca, semua gampang dibaca. No, kalau paling enak adalah orang yang gampang dibaca. Tapi not easy to comprehend. Dia bisa baca kita, tapi untuk memahami kita sebenarnya susah. Inilah yang namanya the art of kehidupan. Gitu. Jadi nggak usah tutup-tutup. Jadi my value, gue nggak banyak rahasia. I'm consistent with what I'm doing. Jadi itu aja. Ya, that's true. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang membuka jalan untuk opportunity berikutnya. Iya, betul. Iya kan? We have to invest in all the relationships. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin we have time for sebelum kita akhiri. Udah? Oh, langsung kesimpulan. Udah selesai berarti waktunya. Ini singkat ya. Ini ya, stay sebentar aja. Ini ada berapa sih yang datang? Karena kita akan umumkan nanti siapa yang menangnya business case competition untuk yang finalisnya. Finalisnya untuk both level S1 sama dengan sama S2-nya ya. Iya. Jadi kesimpulannya gini, kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dulu. Jadi buat adik-adik semua, teman-teman yang sekarang sudah sebentar lagi kita masuk ke dunia nyata, walaupun yang S2 mungkin sudah kerja atau segala macam. You have every right untuk memanfaatkan social capital, ya. Apakah itu dengan kita create bonding atau bridging melalui pertemanan. Apakah social capital itu bisa kita dapat network dari sama-sama main golf atau main sepeda atau lari jogging bareng, ya. Ataupun dari bentuk-bentuk yang lain. Ya. Tapi ingat bahwa social capital itu kalau kita pegang 4 hal. Ya. Yang pertama itu selalu kan jaga relations. Ya. Relations itu bisa jadi karena persaudaraan, satu suku, satu agama dan lain-lainnya.
bisa juga satu alumni kayak saya sama Hera. Yang kedua, jaga yang paling ini apa? Kita harus punya value. Yes. Value-nya ini kita bisa dapatkan social capital itu kalau kita punya shared values yang acceptable buat mereka yang akan mendukung kita. Yang ketiga, jangan lupa kita harus keep up terus, update terus dengan knowledge, dengan data yang benar gitu. Ini nggak boleh lepas. Yes. Ya, dan mau di level manapun ya. Mau di level manapun ini nggak cukup. Karena dunia berubah. Kalau kita nggak berubah ketinggalan. Dan selalu lihat bahwa dunia ini dynamic. Jangan menganggap semua asumsi ceteris paribus. Kalau belajar ekonomi kan bikin proyeksi ceteris paribus ya. Cetpar bikin regresi lainnya ceteris paribus. Dan yang terakhir bahwa namanya value kita dalam apapun kita interest kita selalu, kita mungkin punya personal interest ya, tapi yang personal interest kita selalu memberikan yang terbaik buat yang sedang kita kerjakan. Nah ini yang kita harus jadikan salah satu. Dan begitu kita bisa leverage our social capital, be careful bahwa semua itu ada cost-nya. Yes. Cost-nya itu akan sangat besar ketika kita tidak konsisten. Jadi itu aja yang perlu dijaga. Jadi kuncinya ada konsistensi dalam menjalani kehidupan, dalam berbisnis, dalam berkarya, ataupun jadi profesional. Whatever you do in life. Yes. Correct. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Kita bacakan dulu pemenangnya. Oh, foto dulu. Ya, Oke deh. Ya. Bacain pemenangnya terakhir ya, nanti keburu hilang semuanya. Buat hitung. Ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. Dan, oke, sekali lagi. Udah, sekali lagi kali ya. Oke. 3, 2, 1. Ya, oke, sip, mantap. Oke, sekarang kita waktunya untuk membacakan pemenang dari kelompok S1 dan S2-nya. Mau mulai dari yang mana dulu nih? Mau S2 dari S1 dulu? Ya? Oh, S1. Silakan. Dari S1, selamat. Ini ya, bukan hanya lulus 3 besar, tidak berdasarkan ranking ya. Ya, pokoknya yang masuk 3 ya. Bukan masalah ranking, semuanya sama, tapi 3 besar untuk S1. Yang pertama, selamat kepada Slagen dari Universitas Indonesia. Selamat ya. Yang kedua, selamat untuk Chemistry Consulting Group, UGM. Yang ketiga, ini dari Barat, Tengah, Timur. Yang ketiga, selamat untuk Makario Tim Institut Teknologi 10 November. Yeay, selamat untuk ketiga finalis ini. Nah, sekarang kita bacakan untuk yang S2. Ini S2 agak kurang imbang nih. Ini 2 tim, ini muridnya Profesor Rofiqoh Rohim. Nomor 1, Livica UI. Yeay. Nomor 2, 3M. Dari UI, 3M UI. Yeay. Dan yang terakhir, selamat untuk iLeaders dari UGM. Yeay. Muka-muka bahagia nih. Selamat ya adik-adik yang berhasil masuk ke level final yang akan berlangsung hari Jumat ini ya. Jumat tanggal 22. Hari Jumat. Ya. Nanti dihadiri langsung oleh Bapak Peri Warjio, Gubernur BI, yang belum tidak patah semangat ya. Insya Allah ini kan berlangsung tahunan ya, dan ini jadi ajang asah kemampuan dan semoga bisa lebih baiknya. Dan ini bukan masalah mana lebih hebat, mana lebih pintar. Ini hanya for this time being aja, kebetulan yang masuk 3 klub tersebut.
Dan ini kan nanti kita akan umumkan semua di Instagram ya, Yes. Instagram resmi. Jadi nanti official notification-nya akan kita sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi dan selamat buat teman-teman yang masuk final tanggal 22 Juli 2022. Selamat berjuang juga ya untuk yang 3 ini. Iya. Oke, kita selesaikan acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih sama Erwin untuk udah sharing sessionnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan juga untuk semua yang hadir siang hari ini. Thank you so much untuk attending the event dan kita tunggu kehadirannya nanti di tanggal 22 untuk kasih semangat nanti untuk yang hadir. Untuk yang menang ya. Semoga yang menang nanti kita buatin serial podcastnya untuk sharing experience-nya di sini. Nah, boleh. Perjuangannya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih ya. Bye-bye. Selamat semuanya. Yuk, dah.